Kalau ada orang yang berzikir seperti itu selesai sholat, khatat lahu dunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ia amalkan itu setiap kali selesai sholat. Karena kita selesai sholat, kita diperintahkan untuk zikir. Walaupun perintah itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Tidak berdosa orang selesai sholat tidak berzikir. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, nggak apa-apa juga, nggak dosa. Yang berdosa itu kalau dia tinggalkan sholat. Hanya saja rugi. Kenapa rugi? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Pembahasan kita sudah sampai puncak dalil hadis yang ketujuh setelah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau menyampaikan 7 dalil yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran dan 7 dalil yang disampaikan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kedudukan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana semuanya adalah mengarah kepada selamatnya orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari siksaan api neraka karena beliau meninggal pada zaman fatrah. Kali ini beliau Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti menjelaskan dari dalil-dalil yang sudah disampaikan. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menyampaikan, wa amma nahnu, adapun kami, beliau menyampaikan seperti itu, fanaqulu, maka kami berpendapat, la yajibu syai'un qabla maji'ir rasuli, tidak ada kewajiban apa-apa sebelum datangnya Rasul. Kalau Rasul belum datang, maka kewajiban tidak ada. Sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, naik haji tidak wajib kalau Rasul belum datang. Tetapi ketika Rasul sudah datang, maka apa yang dibawa oleh Rasul itu kita wajib mematuhinya, kita wajib mentaatinya. Tapi kalau hanya dengan akal saja, maka akal ini tidak bisa berfungsi apa-apa untuk memahami kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti menyampaikan, tidak ada kewajiban apa-apa sebelum datangnya seorang Rasul. Kalau Nabi Muhammad telah datang, baru ada kewajiban. Sholat wajib, puasa wajib, naik haji wajib bagi yang mampu. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa dijelaskan dengan akal kita. Akal kita tidak berfungsi apa-apa untuk menjelaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau sampaikan tidak ada kewajiban apa-apa terhadap Allah sebelum datangnya seorang Rasul. Fa idza dzahara, apabila Rasul telah terlihat atau telah muncul, apabila Rasul telah datang, wa aqamal mu'jizata, kemudian Rasulullah menunjukkan mukjizatnya. Rasulullah menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumakkinul aqila, di mana mukjizat itu bisa memfungsikan orang yang berakal. Artinya orang yang berakal bisa berfungsi dengan mukjizatnya Nabi. Nabi kan mukjizatnya Al-Qur'an. Maka akal bisa berfungsi dengan adanya Al-Qur'an. Tanpa petunjuk Al-Qur'an, akal tidak berfungsi.
Artinya akal tidak bisa memahami apa yang harus seorang hamba lakukan kepada penciptanya. Akal tidak bisa memahami itu. Tetapi dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran yang Rasulullah terima, maka akal kemudian bisa mencerna wahyu itu dan bisa membimbing untuk menuju kepada Rabb-nya lantaran Rasul telah datang. Oleh karena itu, faidza dzahara wa aqamal mu'jizata, ketika Rasul telah datang dan menunjukkan mukjizatnya, tumakkinul aqila minan nadri, di mana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memungkinkan orang yang berakal itu bisa berpikir, memikirkan apa yang harus dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanaqulu, maka beliau Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti menyampaikan, kami berpendapat la yu'lamu awwalul wajibati illa bis-sam'i, tidak diketahui sesuatu kewajiban yang pertama sekali, kewajiban apapun yang pertama sekali tidak bisa diketahui illa bis-sam'i, kecuali dengan wahyu. As-sam'u itu artinya pendengaran. Maka wahyu itu hanya bisa didengar, tidak bisa dilihat. Setelah ditulis baru terlihat. Pada saat itu wahyu tidak ditulis, tapi disampaikan dulu oleh Rasulullah. Setelah para sahabat hafal, baru Rasulullah perintahkan untuk ditulis. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan agar menulis wahyu, tidak menulis hadis. Jangan sampai ada orang yang menulis hadis selama wahyu masih turun. Kenapa? Khawatir nanti bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Mana yang Al-Quran, mana yang hadis, kedua-duanya ditulis. Dan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat itu hanya baru pada lembaran-lembaran. Ada di pelepah kurma, ada di kulit-kulit binatang, ada di batu-batu. Ditulis oleh para sahabat. Lalu ketika sahabat ingin mengumpulkan Al-Quran itu atas usulan Umar bin Khattab, walaupun awal mulanya ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq karena itu adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Rasulullah tidak melakukannya. Rasulullah tidak pernah membukukan Al-Quran. Lalu dengan di mata Abu Bakar As-Siddiq banyak mujahid yang meninggal di medan perang, dan itu disaksikan oleh Umar bin Khattab, karena orang-orang muslimin pada saat itu ketika sudah diumumkan jihad itu seperti laron melihat api. Bagaimana laron melihat api? Mereka pada pergi menuju api itu. Walaupun akhirnya dia akan tewas di api itu, dia tidak peduli. Itulah kondisi umat Islam pada saat itu. Mereka mencari surga dengan jihad fisabilillah. Rela dirinya meninggal di medan perang asalkan dia bisa ada kesempatan masuk dalam jihad fisabilillah, sehingga mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab karena jihad fisabilillah itu tadi. Lah kalau seperti ini nanti penghafal Al-Quran habis. Kalau habis penghafal Al-Quran, bagaimana generasi berikutnya akan tahu dengan Al-Quran? Oleh karena itu dipikirkan ini oleh Umar bin Khattab agar dibukukan. Hanya saja pada saat itu belum selesai, Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal. Terus diteruskan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meneruskan dan terjadilah sebuah mushaf, dan itu dipegang oleh Hafsah. Akan tetapi di satu tempat dengan tempat lain itu masih ada perbedaan antara mushaf yang satu dengan mushaf yang lain. Utsman bin Affan ingin menyatukan seluruh mushaf itu sama, tidak ada yang berbeda. Akhirnya seluruh sahabat yang hafal Al-Quran, pencatat-pencatat Al-Quran itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, apakah langsung dicatat dalam satu mushaf? Tidak. Para sahabat memiliki metode untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Gimana caranya? Al-Quran mulai dari awal dibaca, setelah dibaca kemudian dilihat tulisannya, diucapkan melalui kekuatan hafalan mereka, dan tulisannya disimak. Kalau ini cocok dengan tulisannya, baru ditulis. Sampai akhirnya ada ayat yang ada bacaannya tetapi enggak ada tulisannya.
Bacaannya ada, tapi tulisannya nggak ada. Dan pada saat itu ayat itu belum ditulis, ditunda dulu, dicari, terus dicari, akhirnya ketemu. Tulisannya ketemu, baru dicatat dan dimasukkan di dalam mushaf itu. Itulah ijtihadnya para sahabat mengumpulkan wahyu Allah yang ditulis oleh para sahabat yang dijadikan menjadi satu mushaf. Jadi tidak begitu saja Al-Quran itu langsung jadi, tidak. Tetapi melalui proses yang panjang, melalui pemikiran yang panjang, tetapi urutan-urutannya itu tidak melalui ijtihadnya para sahabat. Urutan-urutannya adalah tauqifi, melalui apa yang diurutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah wahyu yang akan membimbing akal manusia sehingga akal manusia bisa nazar, akal manusia bisa mengetahui apa awal kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa diketahui oleh akal kecuali dengan wahyu. Setelah dibimbing oleh wahyu, maka akal bisa berpikir. Satu contoh, kita sholat. Sholat kita ini adalah dibimbing oleh wahyu. Rasulullah dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, di mana Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril cara-cara sholat dan waktunya sholat. Oleh karena itu di dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Az-Zuraji menyampaikan Rasulullah itu setiap kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu awal mulanya adalah diajari oleh malaikat Jibril. Maka di dalam riwayat itu disebutkan ammanil Jibrilu, malaikat Jibril mengimami aku, kata Rasul SAW. Artinya malaikat Jibril itu menunjukkan bagaimana cara-cara sholat dan kapan waktunya sholat. Ketika sholat subuh, malaikat Jibril menunjukkan waktu 2 kali. Artinya pada saat itu pertama di awal waktu, yaitu pada saat terbit fajar shodiq. Besoknya Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril ditunjukkan waktu akhirnya, yaitu pada saat sudah terang sebelum matahari terbit. Ini menunjukkan bahwasanya ini awal waktu subuh dan ini akhir waktu subuh. Zuhur juga begitu. Awalnya ditunjukkan oleh Rasulullah, akhirnya juga ditunjukkan oleh Rasulullah. Asar juga begitu. Awalnya malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah dan akhirnya juga diberitahu oleh Rasulullah SAW, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maghrib juga begitu. Cuman maghrib ini agak beda sedikit. Kalau subuh 2 kali waktunya berbeda, zuhur 2 kali juga waktunya berbeda, asar 2 kali juga waktunya berbeda, tapi maghrib malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah itu 2 kali waktunya sama, yaitu pas matahari terbenam. Oleh karena itu waktu yang paling sempit untuk melakukan sholat adalah sholat maghrib. Oleh karena itu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf menjelaskan sholat maghrib itu waktunya adalah secukup kita bersuci, ditambah dengan memakai pakaian, kemudian kita azan, setelah azan kemudian iqamah, kemudian terus melakukan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat, dan ayatnya itu adalah sepanjang ayat surah At-Tur, karena Rasulullah sholat maghrib membaca surah At-Tur, jadi waktunya sangat pendek. Oleh karena itu ketika ada orang sholat qabliyah maghrib, itu disebutkan dari riwayat insya'a, jika mau. Artinya apa? Ada kesempatan. Kalau sudah qomat, ya tidak boleh lagi kita sholat qabliyah. Semuanya itu yang kita lakukan dari sholat umpamanya itu adalah dibimbing oleh wahyu. Fa idza ja'ar rasulu, kalau Rasul telah datang, wajaba alain nadru, maka otak kita boleh berpikir, boleh nazar. Nazar itu adalah berpikir sampai ke dalam hati, itu nazar. Kalau Rasul telah datang, baru boleh kita nazar, boleh kita berpikir
tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa inda hadza, dan berdasarkan ini artinya tidak ada kewajiban kepada siapapun sebelum datangnya wahyu. Wa inda hadza, berdasarkan ini yas'alul mustatarrifuna, orang-orang yang berpaham ekstrim, ia bertanya. Siapa orang-orang yang berpaham ekstrim itu? Seperti Rafidhah. Kemudian selain Rafidhah, Karomiyah. Selain Karomiyah siapa? Mu'tazilah. Di antaranya itu Rafidhah, Karomiyah, Mu'tazilah. Mereka ini adalah orang-orang yang berpikir ekstrim. Fayakuluna, mereka mengatakan mal wajibul ladzi huwa ta'ah wa laisa biqurbah. Sesuatu yang wajib pertama itu adalah taat, bukan kurbah, bukan ibadah. Fajawabuhu, lalu jawabannya innan nadhara alladzi huwa awal wajibat ta'atun. Sesungguhnya nadhar yang pertama sekali wajib itu adalah taat. Oleh karena itu kemarin sudah dibahas, orang-orang yang meninggal di zaman fatrah seperti orang tua Nabi dan yang lain-lainnya, sebelum Nabi dibi'tsah, orang gila, orang yang meninggal dari awal sampai akhir gila, atau orang dari awal sampai meninggalnya dia idiot, atau orang yang dari awal sampai akhirnya dia itu tidak pernah balik, atau sebelum balik dia sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu nanti akan mengadu kepada Allah kalau mau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karenanya yang dilakukan Allah kepada orang-orang seperti ini nanti ada imtihan, ada pengujian. Pengujiannya itu bukan pengujian ibadah, tapi pengujian ketaatannya kepada Allah. Yang penting taat, disuruh apa saja yang penting masuk. Udkhulun nar, masuk kalian ke dalam neraka, ya harus nurut. Kalau nurut dia selamat. Rasul sampaikan begitu pertama disampaikan udkhulun nar, lalu dia masuk ke dalam neraka, maka la tadurruhum, neraka itu tidak akan membahayakan mereka. Neraka itu akan menjadi dingin dan tidak panas, dan mereka selamat dari luapan api neraka. Maka yang pertama sekali kewajiban itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaisa biqurbatin, bukan ibadah. Yang wajib pertama itu bukan sholat, bukan zakat, tapi yang wajib pertama itu adalah taat sebelum datangnya Rasul kepada orang, kepada kita. Kalau Rasul sudah datang kepada kita, ya Rasul sampaikan kewajiban sholat, ya sholat wajib. Rasul sampaikan kepada kita puasa wajib, ya wajib kita laksanakan. Tapi kalau Rasul belum datang, yang pertama adalah taat. Walaisa biqurbatin, bukan kurbah, bukan kedekatannya, atau bukan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yang duru lil ma'rifati wa wa muti'un, karena yang bisa melihat kepada ma'rifah itu hanya orang yang taat. Kalau dia tidak taat, dia tidak bisa melihat ma'rifah, tidak bisa mengetahui siapa Allah itu, tidak bisa mengetahui. Hanya orang yang taat. Orang yang taat itu pasti dia akan mentaati apa yang ia taati. Tidak mungkin orang taat itu enggak tahu siapa yang ditaati. Walaisa bimuqtaribin, bukan orang yang beribadah yang mengetahui makrifah, itu bukan yang beribadah, tapi orang yang taat kepada yang ditaati. Li'annahu innama yataqarrabu ila man ya'rifuhu, karena yang namanya ibadah itu sudah pasti kepada yang ia ketahui. Enggak mungkin kita sholat kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Ketika kita sholat pasti kita tahu siapa yang kita sembah. Kamu sholat zuhur, sholat, siapa yang sembah? Pasti disebut Allah. Tahu siapa yang disembah. Kalau belum tahu siapa yang disembah, dia tidak akan bisa ibadah, tidak bisa sholat. Maka banyak orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena belum tahu siapa yang disembah. Kalau ada orang Islam tidak sholat, berarti dia belum tahu siapa yang akan disembah. Oleh karena itu kita wajib untuk memberitahu yang kita sembah adalah Allah, sehingga dia mau sholat. Kan ada KTP-nya Islam tapi enggak sholat, berarti dia enggak tahu siapa yang disembah. Kalau dia tahu siapa yang disembah, dia pasti sholat. Maka orang yang
ibadah itu pasti tahu siapa yang disembah. Oleh karena itu beribadah adalah menyembah kepada sesuatu yang ia tahu. Qala Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti menyampaikan, waqad dzakara Syekhunal Imam, guru kami Al-Imam telah menyebutkan fi hadzal maqami, pada posisi ini, syai'an hasanan, sesuatu yang bagus. Apa kata gurunya Imam Jalaluddin? Faqala, beliau menyampaikan, qabla maji'ir rasuli, sebelum datangnya Rasul, ta'aradul khawatiru wat turuku. Di dalam benak seseorang, di dalam pikiran seseorang itu ada pemikiran dan ada cara-cara. Kedua-duanya, pemikiran dan cara-cara itu kedua-duanya saling bertentangan. Ada pemikiran antara satu dan yang lain bertentangan. Ada cara satu dan yang lain semuanya bertentangan. Idza man khatara yu'radu lahu. Karena tidak ada yang ia pikirkan yang dihadapkan kepadanya itu illa wa yumakkinu ayyaktira ayyahtura khatirun akharu. Tidak ada yang dihadirkan di dalam pikiran itu kecuali ada pikiran yang lain. Ketika kita berpikir, itu biasanya ada pikiran yang lain yang datang, dan pikiran yang lain yang datang itu ala nagdhihi, membatalkan pikiran yang pertama atau bertentangan dengan pikiran yang pertama. Pernah enggak kita Bapak, kita berpikir kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, pernah enggak gitu? Itu di dalam pikiran kita enggak hanya satu, tapi banyak pikiran yang kadang-kadang antara satu dan yang lain itu bertentangan. Nah, fatata'aradul khawatiru, pemikiran-pikiran itu akhirnya berbenturan antara satu dengan yang lain. Gimana ya caranya nyembah kepada Allah? Kita kan dikasih oleh Tuhan, itu kita kan harus bersyukur. Gimana caranya bersyukur? Sebelum wahyu datang, maka pikiran itu akan berkecamuk seperti itu. Caranya nggak tahu. Setelah wahyu datang, oh iya, kita bersyukur kepada Allah dengan cara sholat. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita berzakat. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita menunaikan ibadah haji. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasa kita karena syukur, sholat kita karena syukur, zakat kita karena syukur, haji kita karena syukur. Semua yang kita lakukan karena bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sebelum wahyu itu datang, maka akan berkecamuk di dalam pemikiran kita bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Karena bertentangan antara pemikiran satu dengan pemikiran yang lain itu, wa yaqaul aqlu fi hiratin wa dahsyatin. Oleh karena itu akal terjerumus ke dalam kebingungan, bingung bagaimana caranya, nggak tahu karena nggak ada yang membimbing. Fayajibu tawakkufu ila ayang kasifal gummata. Oleh karena itu wajib berada pada pengungkapan rahasia itu. Rahasia apa? Rahasia bagaimana cara mensyukuri nikmat. Walaisa dzalika, dan rahasia itu tidak akan terbuka, tidak akan terbongkar, tidak akan bisa kita ketahui illa bimaji'ir rasuli, kecuali dengan datangnya Rasul. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Tidak bisa kita mengungkap rahasia bagaimana caranya itu kecuali kita didatangi oleh Rasul. Artinya Rasul telah datang kepada kita. Kalau Rasul tidak datang kepada kita, kita tidak tahu bagaimana rahasia mensyukuri nikmat Allah itu. Nggak tahu kita sholat, bagaimana caranya kita puasa, nggak tahu kita. Karena apa? Karena akal tidak dibimbing oleh wahyu. Maka akan berfungsi akal itu kalau wahyu telah datang. Wahyu kapan datangnya? Kalau Rasul telah datang. Wahyu tidak akan datang kalau Rasul tidak ada. Oleh karena itu, antara wahyu dengan Rasul tidak bisa dipisahkan. Dan kita untuk memahami kesyukuran kita kepada Allah, nggak bisa dipisahkan antara wahyu dengan akal. Akal digunakan untuk memahami wahyu. Wahyu akan membimbing akal. Tidak bisa tanpa wahyu, akal kita bekerja.
untuk memahami bagaimana cara bersyukur kepada Allah, nggak bisa. Oleh karena itu rahasia itu tidak akan terungkap illa bimaji'ir rasul, kecuali datangnya seorang rasul. Wa huna qala al Ustadz Abu Ishaq, dan inilah guru kita Abu Ishaq itu menyampaikan, inna qaula la adri, sungguh ucapan saya tidak tahu, nisful ilmi, itu adalah separuh dari ilmu. Kalau ada orang mengatakan saya tidak tahu itu berarti dia sudah punya separuh ilmu. Maksudnya apa? Yang pada posisi itu dia tidak tahu, tetapi pada posisi yang lain dia tahu, yang itu dia tidak tahu. Makanya dikatakan la adri, saya tidak tahu. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya tidak tahu, hakikatnya dia adalah telah memiliki separuh dari ilmu. Wa maknahu annahu intaha ilmi ila haddin, maksudnya adalah ilmuku sudah habis sampai batas itu, lebih dari itu aku tidak tahu. Maka orang yang mengatakan la adri berarti dia ada tahu yang lain, yang bagian itu dia tidak tahu. Waqafa indal majazil akli, ini menurut majaz akal. Ketika seseorang mengatakan saya tidak tahu, artinya dia sesungguhnya memiliki separuh ilmu dari yang ia tidak tahu itu. Makanya Rasulullah pernah sampaikan, man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan sesuatu sesuai yang ia ketahui, maka Allah akan ajarkan ilmu yang sebelumnya tidak ia tahu. Dan itu memang logis sekali. Satu contoh, ketika seorang tukang menggarap sebuah meja, pertama dia membuat meja itu berbentuk kotak persegi panjang. Setelah dia pelajari sesuai dengan ilmunya, lalu Allah berikan petunjuk di dalam hatinya, oh alangkah bagusnya kalau meja ini terus dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Maka itulah man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang beramal sesuai dengan yang ia tahu, maka Allah akan memberikan ilmu yang lain yang ia tidak tahu sebelumnya. Oleh karena itu kita beramal sebagusnya adalah berdasarkan ilmu kita yang kita tahu. Jangan kita belum tahu kemudian kita amalkan, pasti salah. Kenapa? Orang belum tahu kok kita amalkan. Yang kita tahu saja yang kita amalkan. Umpamanya selesai sholat kita berzikir subhanallah subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian juga alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Digenapi dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100. Kalau ada orang yang berzikir seperti itu selesai sholat, khatat lahu dunubahu walau kanat misla zabatil bahri, dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ia amalkan itu setiap kali selesai sholat. Karena kita selesai sholat kita diperintahkan untuk zikir, walaupun perintah itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Tidak berdosa orang selesai sholat tidak berzikir. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, nggak apa-apa juga, nggak dosa. Yang berdosa itu kalau dia tinggalkan sholat, hanya saja rugi. Kenapa rugi? Karena tidak mengamalkan sunnah. Ketika dia mengamalkan sunnah selesai sholat dia berzikir. Rasulullah selesai sholat juga berzikir, dan zikirnya itu banyak. Dan ulama menyebutkan, ada sebagian ulama menyebutkan zikir sesudah sholat itu sebagusnya diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diawali dengan istighfar. Ada yang mengatakan istighfar 3 kali. Ada yang penting diawali dengan istighfar. Yang jelas urutan-urutannya Rasulullah tidak tentukan. Tidak harus begini-begini, kalau nggak begini salah, tidak. Yang penting selesai sholat kita berzikir. Setelah itu baru berdoa. Kenapa berdoa? Karena doa yang mustajab setelah sepertiga malam terakhir adalah doa sesudah sholat. Di samping di dalam sujud itu juga disunahkan untuk berdoa kalau ada kesempatan saat sujud. Tapi kalau nggak ada kesempatan jangan dipaksakan. Nanti akan melampaui rukun sholat. Kalau udah melampaui rukun sholat bisa batal sholat kita.
Imam sudah tegak, sudah mulai rukuk masih sujud terus. Bisa batal salatnya. Cangkin kelamuan sujud tadi, sujud terus. Tahiyat akhir, imam sudah duduk, dia masih sujud. Sampai assalamualaikum masih sujud, batal salatnya itu. Kenapa? Melampaui rukun. Tidak boleh kita berlebih-lebihan, harus sesuai dengan ukuran. Nah, doa yang termasuk diijabah oleh Allah adalah doa setelah selesai sholat. Kulla duburis sholati, setiap kali selesai sholat. Doa itu adalah makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi, tinggal satu baris. Wa hadza innama yaqulu, dan ini kalaupun ada orang yang mengatakannya, man taqqa fil ilmi wa arafa majariyal akli mimma la yajri fihi. La adri, saya tidak tahu, itu adalah sebagian dari ilmu. Ini adalah ucapan orang yang memperdalam ilmu dan dia mengetahui tempat jalannya akal dan tidak jalannya akal. Akalnya berjalan atau tidak, bisa berpikir atau tidak. Orang yang seperti itu, ini adalah bagi orang yang mendalami ilmu. Tapi kalau tidak mendalami ilmu, walaupun dia mengatakan la adri, memang betul-betul la adri, saya tidak tahu. Maka orang yang mengatakan saya tidak tahu, itu adalah bagi orang yang memperdalam ilmu dan mengetahui otaknya berjalan atau tidak berjalan dalam memahami sesuatu. Barangkali itu saja dulu. Sesudah ini nanti boleh ada tanya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.